Ketua Parlemen Iran sekaligus Kepala Negosiator Utama Perundingan Mohammad Bagher Ghalibaf menegaskan bahwa Selat Hormuz akan berada di bawah pengelolaan Iran. Parlemen Iran mengklaim akan mengelola Selat Hormuz selama masa perundingan pengakhiran perang dengan Amerika Serikat. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan Iran tidak boleh mengenakan biaya bagi kapal yang melintas di Selat Hormuz. Ketua Parlemen Iran sekaligus Kepala Negosiator Utama Perundingan Mohammad Bagher Ghalibaf menegaskan bahwa Selat Hormuz akan berada di bawah pengelolaan Iran. Pernyataan tersebut muncul menyusul rangkaian dialog yang bertujuan mengakhiri perang antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran. Sebelumnya pada hari Senin lalu, pihak mediator mengumumkan bahwa Iran dan Amerika Serikat telah sepakat untuk mengaktifkan jalur komunikasi darurat, di mana langkah ini diambil guna memastikan rute pelayaran di Selat Hormuz tersebut tetap terbuka, sekaligus sebagai upaya mengakhiri pertempuran di Lebanon setelah putaran pertama negosiasi damai di Swiss. Di sisi lain, Presiden Amerika Serikat Donald Trump membenarkan bahwa Iran telah memberi kepastian kepada Amerika Serikat terkait aktivitas pelayaran di Selat Hormuz. Trump menyebut Iran tidak akan mengenakan biaya transit, biaya asuransi maupun pungutan lainnya kepada kapal-kapal yang melintas di jalur strategis tersebut. Trump menegaskan bahwa apabila pernyataan yang disampaikannya ternyata tidak benar, maka proses negosiasi dengan Iran akan segera dihentikan. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengatakan pihaknya akan menjamin kebebasan navigasi melalui Selat Hormuz dan menegaskan tak akan ada negara yang diizinkan untuk memungut biaya di Selat Hormuz. Berbagai sumber untuk IDX News. Pemirsa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia berjanji segera memperbaiki harga gas industri untuk mencegah potensi PHK massal di sektor industri dalam negeri. Menteri Bahlil mengatakan bahwa kenaikan harga gas untuk industri terjadi pada gas alam cair atau liquid natural gas (LNG). Bahlil mengakui pihaknya terus berupaya menekan harga gas industri yang naik drastis hingga mengancam 50.000 buruh dengan PHK. Bahlil mengakui telah berkoordinasi dengan asosiasi pelaku usaha dan buruh untuk memperbaiki harga gas industri agar lebih terjangkau. Selain itu, menurut Bahlil, formulasi harga yang harus dicari tetap berkeadilan. Artinya, tidak boleh menguntungkan satu pihak tertentu saja. Kalau HGBT nggak naik, tapi kalau memang harganya dari LNG pasti naik. Tapi memang kita lagi menghitung sekarang adalah kapasitas daripada HGBT itu kan di Jawa Barat itu ada beberapa penurunan dari sumur-sumur. Saya sudah temui juga asosiasi, saya sudah temui juga buruh. Sekarang lagi saya mencari formulasi untuk bagaimana bisa memberikan harga terjangkau, tapi juga tidak bisa terlalu dengan harga yang mereka inginkan. Sekarang lagi kita mencari formulasi ya. Oke. Ya, sementara itu Serikat Pekerja PLN mendorong sejumlah rekomendasi untuk memperkuat peran PT PLN Persero dalam sistem ketenaga listrikan nasional. Salah satunya meminta pemerintah melakukan penyusunan kembali RUPTL tahun 2025 hingga 2034 dengan memberikan peran besar negara melalui PLN dibandingkan swasta. Serikat Pekerja PLN mendorong sejumlah rekomendasi untuk memperkuat peran PT PLN Persero dalam sistem ketenaga listrikan nasional. Serikat Pekerja PLN menilai saat ini masih terdapat sejumlah kebijakan yang belum selaras dalam pengaturan sektor ketenaga listrikan. Ketua Umum Serikat Pekerja PLN Abdar Ali memastikan pihaknya akan melanjutkan perjuangan hukum terhadap rencana usaha penyedia tenaga listrik 2025 hingga 2034 di Mahkamah Konstitusi. Serikat Pekerja PLN meminta agar pemerintah melakukan penyusunan kembali RUPTL 2025 hingga 2034 dengan memberikan peran besar negara melalui PLN dibandingkan swasta. Hal ini untuk mencegah adanya pemadaman listrik yang terjadi di tanah air. Kami kawal, sehingga kami sebenarnya menggugat RUPTL dalam rangka meminta sebenarnya evaluasi kembali penyusunan RUPTL itu, sehingga lebih mengembangkan peran negara di PLN lebih tinggi dibanding swasta. Itu yang kami harapkan supaya kejadian pemadaman dini tahun 2016 tidak terulang ketika pembangkit itu dikuasai oleh swasta. Abrar menegaskan pengelolaan listrik bukan sekedar persoalan bisnis semata,
namun menyangkut masa depan bangsa, sehingga perlu dikawal untuk kedepannya. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, IDX Channel. Ya, sementara itu untuk mengejar target mencetak 10 juta wirausaha baru pada tahun 2029, Kementerian UMKM terus memperkuat inkubator usaha. Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Damanik menyebutkan berbagai penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha yang mengikuti program inkubasi memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang membangun usaha tanpa pendampingan. Oleh karena itu, Kementerian UMKM terus memberikan dukungan agar kapasitas kelembagaan inkubator dan kualitas layanan pendampingan semakin optimal. Untuk memperluas jangkauan layanan, Kementerian UMKM juga tengah mengintegrasikan proses pendampingan inkubasi ke dalam platform Sapa UMKM. Langkah ini diharapkan memudahkan pelaku usaha di berbagai daerah mengakses layanan pengembangan usaha secara lebih cepat dan merata. Ya, dalam kerangka untuk yang Finfest 2026, bagaimana kita memperkuat ekosistem ini agar nantinya teman-teman yang telah melewati fase inkubasi di BINUS itu sekaligus juga bisa bertransformasi ke dunia usaha dan membuka usaha yang produktif ke depannya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah transformasi pelatihan melalui Prokesra. Ini saya kira menjadi penting karena kita ingin melakukan upaya-upaya penguatan dan perluasan akses terhadap pelatihan-pelatihan yang diharapkan nanti ini bisa memberikan peningkatan kapasitas terhadap. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto kembali mengungkapkan kemarahannya terhadap praktek kecurangan pelaku usaha yang melakukan under invoicing atau pemalsuan dokumen perdagangan. Pasalnya, praktek kecurangan tersebut menyebabkan kerugian negara yang mencapai 15.000 triliun rupiah. Prabowo menyebutkan merujuk pada data Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui United Nations Comtrade yang diolah oleh Dewan Ekonomi Nasional, Indonesia mencatat surplus perdagangan sekitar 436 miliar dolar Amerika Serikat dalam 22 tahun terakhir. Namun pada saat yang sama, arus dana keluar mencapai 343 miliar dolar Amerika Serikat. Prabowo menilai praktik under invoicing menjadi salah satu sumber persoalan, yakni ketika sebagian pengusaha melaporkan nilai ekspor lebih rendah dari kondisi sebenarnya. Berdasarkan data yang diolah dari PBB, Indonesia disebut mengalami kerugian besar dalam jangka panjang akibat praktik tersebut. Kondisi ini turut berdampak pada keterbatasan anggaran negara untuk meningkatkan kesejahteraan publik, termasuk gaji guru dan pegawai negeri. Ternyata sekali lagi dari PBB yang terjadi adalah yang disebut under invoicing atau laporan palsu. Para pengusaha itu bohong. Katanya dia jual 1.000 ton, dia lapor hanya 500 ton. Artinya apa? Artinya negara rugi. Setelah kita hitung, ini angka kembali lagi dari PBB. Kita telah rugi 908 miliar dolar selama 34 tahun atau 15.000 triliun. 15.000 triliun. Ya, pemirsa, Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir menegaskan seluruh wilayah Lebanon harus menjadi target serangan Israel. Pernyataan tersebut pun menuai kecaman dari sejumlah pihak termasuk Iran. Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir menyerukan penolakan terhadap setiap upaya gencatan senjata di Lebanon dan menyatakan seluruh wilayah negara itu harus menjadi target operasi Israel. Ben-Gvir juga menolak pembedaan antara Lebanon dan kelompok pejuang Hizbullah. Ia pun mendesak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk menyampaikan secara langsung kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump bahwa Israel menolak gencatan senjata di Lebanon. Pernyataan Ben-Gvir tersebut menuai kecaman termasuk dari Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi yang pada Jumat pekan lalu menuduh para pejabat senior Israel sengaja mendorong eskalasi konflik di Lebanon. Araghchi menyatakan kepentingan utama pemerintah Israel adalah mempertahankan perang secara permanen.
Sikap keras Ben Gvir muncul ketika perdebatan mengenai nota kesepahaman antara Amerika Serikat dan Iran untuk pengakhiran perang terus berkembang di Israel. Saat ini Israel juga masih mempertahankan kehadiran militernya di sejumlah wilayah Lebanon Selatan, termasuk di kawasan yang telah diduduki selama puluhan tahun maupun wilayah yang direbut dalam konflik sejak 2023. Bagi sumber ADX Channel.